Ini bagian yang teknik pengambilan darah, vena kencur sama arteri kencur itu dilakuin vena dulu baru arteri karena sesuai checklist gitu. Terus yang kedua itu juga dilakukan dalam satu stase yang sama gitu. Nah, pertama-tama kita melakukan sambil dulu kan sama pasien, karena perkenalan diri, Pak, saya dokter Rida yang saat ini sedang bertugas di poliklinik gitu-gitu. Terus kemudian yang setelah itu kita akan memastikan identitas pasien dulu, kayak namanya udah benar belum, umurnya udah benar belum gitu. Terus selanjutnya kita akan melakukan inform consent. Inform consent itu kan terdiri dari dua kata ya, inform sama consent. Kalau inform itu kan memberikan informasi, jadi kita masih tahu ke pasiennya ini gimana kita akan melakukan tindakan apa aja gitu. Tindakannya teknik pengambilan darah kayak meliputi vena sama arteri, kayak Pak, di sini kita akan melakukan teknik pengambilan darah yaitu di vena Bapak dan juga arteri Bapak gitu. Ini mungkin sedikit menyakitkan, namun ini demi mengetahui apakah Bapak memiliki kelainan pada darahnya atau tidak gitu. Jadi kita juga jelasin tindakannya sama tujuannya gitu, biar si Bapak ini kita harus memberikan informasi gitu loh sama Bapak ini, biar Bapak ini paham gitu sama apa yang kita lakuin. Nah, selanjutnya baru deh kita tanyain Bapak bersedia atau enggak gitu. Kalau misal Bapak bersedia, lalu selanjutnya kita baru mempersiapkan 3 hal. Pertama ada alat, pasien, sama diri kita sendiri gitu. Pertama alat-alatnya. Di sini alat-alatnya itu ada jarum berukuran 21G, kemudian ada squid, ada botol sampel, jadi ini namanya botol sampel. Terus ada juga kapas alkohol sama plester sama handscoon gitu. Nah, setelah persiapan alat, kita juga mempersiapkan pasien. Jadi kita minta ke bapaknya, Pak, tolong ya Pak untuk berbaring dengan lengan diletakkan di atas meja di sisi badan Bapak gitu. Terus setelah kita ke pasiennya, kita baru ke diri kita sendiri, yaitu melakukan cuci tangan memakai WHO sama melakukan memakai handscoon, skin to skin, glove to glove gitu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan vena kencur. Yang pertama-tama nih kita pasang turniket dulu di 2/3 lengan atas. Di 2/3 lengan atas, terus kita tarik. Nah, terus habis itu setelah pasang 2/3, kita meminta pasien buat mengepalkan tangan. Pak, tolong ya Pak untuk dikepalkan tangannya. Nah, setelah dikepalkan, kita kayak melihat gitu vena-venanya yang ada di fossa cavity gitu Pak. Terus habis itu kan ini ada vena basilika, vena cavity sama basilika. Terus kita terserah kalian mau ngambil vena yang mana. Terus juga mau nambahin juga kalau misal di teknik pengambilan darah ini tuh nggak perlu sampai darahnya keluar gitu. Jadi darah keluar tuh bukan sebagai indikator penilaian gitu. Nah, terus habis itu setelah kita udah nemu nih, misal venanya mau bagian di sini gitu, kita ambil jarum, terus kita pertama-tama sterilisasi dulu pakai esot alkohol, melingkar dari dalam keluar. Terus habis itu kalau udah selesai kita ambil jarum suntik, kita buka, terus lubangnya itu menghadap ke atas. Terus setelah itu ditusuk sebelum ditusuk kita ditraksi dulu. Jadi traksi itu kayak narik ke arah distal tubuh, jadi biar venanya tuh kelihatan gitu. Terus kita tusuk 10-20. Habis itu habis tusuk ini, pas kita mau ngambil darah, di genggamnya dilepas sama turniketnya juga dilepas. Terus kita ambil. Nah, selesai mengambil,
kita pasang swab ya kapas kering, terus kita taruh di sini, kita cabut, terus kita kasih ke ini botol sampel, kita masukin. Udah selesai, itu yang vena puncture. Terus di tabung sampel ini juga kita harus bilang kayak kita nulis nama, identitas pasien, umur dan lain sebagainya gitu. Ini yang vena puncture. Terus selanjutnya arteri puncture gitu. Sebelum masuk ke arteri puncture ada yang mau ditanyain dulu nggak? Iya. Dikepalin buat apa? Dikepalin buat nonjol. Tapi di ininya di kepalanya langsung dibuka lagi. Iya salah. Kita salah. Masukin dulu kan, masukin dulu, udah baru dilepas. Sama ini juga bareng. Ini sama Tapi cover. ditusuknya dilihat dulu nggak udah masuk apa belum? Kayak ditarik dulu baru dilepas. Biasanya sih langsung kayak muncul sendiri gitu lah, darahnya kan agak dia di sekitar sini tuh langsung merah gitu. Berarti apa? Pas itu pas di gambar sih di kepala biar darah atasnya. Iya biar nonjol. Kalau pas itu berapa kali kan nanti terus di kepala. Jadi setelah ditusuk baru dibuka. Iya, jadi kayak tusuk itu berarti menandakan kamu udah ada nih lokasi buat ngambil darah gitu kan. Jadi kalau kamu udah selesai lokasinya, baru deh Pak silakan untuk melepaskan genggaman tangan sama lepas tourniquet juga. Gitu. Terus kamu baru gitu. Itu untuk yang vena puncture. Udah nggak ada tanya lagi? Oke, tadi lanjut ya ke arteri puncture. Nah di arteri ini itu kita lebih prefernya tuh arteri radialis di bagian sini. Cuman di arteri radialis ini manekinnya tuh nggak bisa buat disuntik, ditusuk ke dalam gitu. Jadi benar-benar dilihat banget sudutnya itu, gitu kan. Sudutnya di sini kan juga 45 sampai 60 derajat ya. Nah kalau di arteri puncture itu pertama-tama kita identifikasi dulu arteri radialisnya di bagian sini. Terus selanjutnya kita bakal ngelakuin Allen test. Jadi Allen test itu buat mengetahui ada perfusi darah pasiennya itu udah baik atau belum gitu. Nah pertama-tama kita minta dulu buat pasien genggam. Setelah menggenggam kita tekan arteri ulnaris, kan ulnaris itu ada di kelingking ya, sama arteri radialis itu ada di jempol. Tekan dengan 2 jari. Terus setelah ditekan kita minta pasien buat buka genggamannya itu. Setelah dibuka kan nanti pucat ya pasien ini. Terus kita lepas nih, tekan yang ulnaris itu dilepas, tapi yang radialisnya masih tekan. Nah kalau misal pasiennya ini itu merah, itu berarti perfusinya baik. Tapi kalau misal pasiennya ini pucat, berarti perfusinya nggak baik gitu. Kalau pucat dia nggak bisa kita ngambil darah di sini, harus di tangan satunya gitu. Nah ini ceritanya merah ya, jadi bisa diambil. Nah kalau udah merah kita ngambillah di sini gitu. Nah buat pertama-tama mau ngambil itu kita siapkan dulu squid 3 cc. Jadi ada jarum suntik yang khusus gitu, namanya jarum suntik khusus AGD, analisis gas darah, yang isinya tuh udah ada heparin atau zat antikoagulan. Jadi biar darahnya itu nggak menggumpal gitu. Itu zat antikoagulannya itu volumenya 0,2 ml. Nah terus habis itu kita ambil alkohol swab, kita bersihin. Setelah bersihin kita minta pasien buat hiperekstensi. Hiperekstensi itu kayak gini. Jadi kalau misal ada bantal atau ada handuk kita taruh di sini biar gini. Tapi kalau misal nggak ada, kita bisa bilang ke pasien, Pak tolong tangannya diletakkan seperti ini gitu. Terus habis itu kita suntik. Suntiknya 45 sampai 60 derajat di bagian arteri radialis. Habis itu kita tarik, ceritanya ditarik. Setelah itu ketika ceritanya ditarik, kita cabutkan yang tangan kiri buat kapas kering diginiin, yang tangan kanan ini kita tutup. Jadi
kayak apa ya, tangan kiri kerja, tangan kanan kerja gitu. Di tangan kanan ditutup, terus kita kocok-kocok karena di dalamnya udah diseparin. Kocok-kocok, terus udah deh selesai. Ya. Kalau yang buat arteri itu dia pakai tourniquet atau Enggak. Jadi bedanya arteri sama vena tuh ini nggak pakai tourniquet, ini pakai tourniquet, ini nggak pakai. Terus sudutnya ini 10-20, ini 45 sampai 60. 20, 45, 60. Jarum suntiknya ini biasa, ini yang khusus. Terus ini yang dimasukkan ke botol sampel, ini yang harus dikocok-kocok di jarum suntiknya langsung. Berarti nggak dimasukin ke botol. Nggak perlu, karena jarum suntik sendiri udah ada heparin. Jadi dikocok-kocoknya di situ. Gitu. Ada yang mau tanya? Ada yang mau nyoba nggak? Di sini nggak ada arteri ya? Iya, nggak ada arteri. Dengan itu Berarti arteri itu kita pengambilannya tuh pakai pusat. iya. Kalau misalnya dapetnya vena. Enggak. Ini juga nggak bisa ditusuk soalnya. Nyoba. Kalau udah boleh yang Jadi kalau misalnya vena kanker itu sama kayak suntik intravena aja kan? Kenapa? Sama kayak suntik intravena, suntik IV. Cuma bedanya dia diaspirasi terus. Iya. sama di kepala. Kalau di kepala kan dia maksudnya buat kita ngelihat venanya kan. Berarti kalau misalnya di injeksi IV juga gak apa-apa pasiennya disuruh di kepala coba buat ngelihat venanya. Ya deh. Lalu lu? Ya ya. Kalau Waktu dia- lagi injeksi IV. sama kok karena vena juga kan. Ini bener nggak sih agak atas ya harusnya? Agak atas 2/3. Macet. Nyuntiknya dari sana. Oh iya. Bukan dulu, maaf. Iya. Iya. Nah, pas mau narik, bilang dulu ke pasien buat lepas genggaman ya, lepas genggaman, terikat di bagian belakang. Terus baru narik. Nah, terus udah. Ini sih selesai. Terus masukin ke botol sampel. Cut dulu ya. Terus materi itu pertama alun tes dulu. Terus udah alun tes, kalau misalnya pulsasinya baik dilaba. Jadi dilaba dulu pulsasinya. Terus 45 sampai 60 kita ekstensi dulu. Kita ekstensi. Terus 45 sampai 60. Segini nggak sih? Atau segini? Arahnya kayaknya dari sana nggak sih? Dari mana tahu deh. Ini ya? Iya. Tapi agak atas. Kayak dia tuh mau 90 tapi nggak jadi gitu. Gini ya? Gini. Gini. Agak atas. Ditaruh aja di tangan, taruh. Nah. Bisa juga. Kan biar hiperekstensi maksudnya. Gini. Gini. Iya. Neurologi apa? Kurang naik dikit deh. Nah, Yang mau nggak dalam kita aja. terus selesai. Udah, tangan kirinya ini aku bisa pura-puranya ini. Nah. Ditekan deh sih. Oh iya ditekan, dia nggak digesek. Iya. Dimasukin. Terus di Oh ini sama botol sampel tuh diisi juga kan, ditulis juga. Oh iya. Oh iya. Ini pokoknya botol sampel, jarum disuntik itu yang khusus. Ini kayak ditulis identitas pasien. Jarumnya. Ngambil akhirnya dari mana? Di sini yang sini. Bisa di dua-duanya. Bisa di dua-duanya. Satu aja. Enggak maksudnya kita nyuntiknya bisa di antara dua-duanya kan. Satu aja. Di radialis. Oh, di sini nggak bisa. Kalau Ini kayaknya kalau ini bisa kenapa ini? Ini kecil juga kan. Kalau masalah lebih kecil juga kan radialis. bisa lebih enak buat nujis.
Solusinya Iya. Tapi kalau misal pulsasi radialisnya kurang, misalnya di dalam kondisi darurat, misalkan Februari, San. jadi- Gantinya di Februari. oh di dalam bukan di juga. Kalau radialis kurang, itu pasti kurang. Satu sebelahan doang. Nggak tahu. Iya, satu apa angka? Satu ini. Kayaknya dia masih bingung nggak atau pengen ditanyain gitu. Nanti kita salah satu doang atau dua-duanya? Atau Dua-duanya. Dua-duanya. Ya. Ini kan harusnya dibuka, Iya. Coba nanti dimasukin lagi. Itu masing-masing. Masing-masing baru cukup. Terus habis itu kalau kayak ini, dia tutupnya. Itu di go. Terus kalau misalnya ini, dia alantas dulu, ini kan. Ini. Terus habis itu harus alantas, terus habis itu suruh di ekstensi. Terus habis itu di masuk lagi. Terus habis itu dia di tangan sini kan sih. Iya. Terus habis itu Aji, videoin mulu. Artinya mana tuh? Nggak ada, nggak kelihatan. Nanti kalau di mana kita nggak kelihatan sih. Nanti kalau mau pura-pura aja di daerah ini. Oh iya, mau nanya lagi. Iya. Kalau misalnya kan enggak jadi. Nah, Gimana udah Enggak, terasa? soalnya tadi itu jarumnya diganti toga, tapi kan jarumnya beda. Nggak di WC biar enak ya. Iya. diganti Ganti dong. aja. Bukannya dia ada yang khusus buat analisis dasar ya? Jadi Iya. emang Iya, jarumnya maksudnya. beda. Kenapa? Ini pakai speed yang berbeda. Speed dan jarak yang berbeda. Makan dulu aja udah. Makan dulu aja. Ngomong. Gak apa nih. Iya ini. Paling mahal apa dikit? Gak apa ya. Iya iya. Keras banget. Dan. Nah, coba nih, coba-cobain. Pada bisa nunjukin nggak? Enggak. Nih. Ini gimana nih? Takut deh. Ya. Tapi agak ragu sih nanti di hari-harinya kayak bakal bisa masuk. Gak susah ya? Iya. Iya emang gak susah. Eh, Aku dia kaku. jangan sampai bengkok, jangan.